Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya katanya. Anaknya. Setelah Roy Surya CS meneliti tentang siapa sebenarnya pemilik foto pada ijazah Jokowi, akhirnya berkat menggunakan aplikasi tertentu, maka ketahuan bahwa foto pada ijazah itu lebih mirip atau match dengan Dumatno dengan prosentase jauh di atas 50% sesuai hasil di atas. Sementara jika pakai foto Jokowi malah tidak mirip atau tidak match dengan angka mirip di bawah 50%. Jadi, kesimpulannya adalah Dan kawan-kawan gitu loh. Nah, tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini. Sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Ya, saya dihilangkan Mas Roy Suryo. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya katanya. Anaknya siapa namanya? Saya kurang tahu namanya, tapi bahasanya seperti itu. Boleh diulangi Mas kalimat tadi? Ya. Dia mengatakan kalau foto yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Dia mengatakan seperti itu kepada ponakan saya. Nah, artinya saya pikir-pikir apa yang dikatakan Mas Roy Suryo bisa betul juga, saya bilang. Sebentar, saya mau tanya dulu, kok anak Anda bisa ketemu sama ponakannya? Ponakan saya bisa ketemu sama anaknya Pak Dumatno? Ya mungkin dia berkawan. Teman saya, ponakan di mana? Di daerah mana ini? Saya kurang tahu. Jakarta, Solo, atau di mana? Kalau ponakan saya di Jakarta. Tapi ponakan saya juga cukup, saya rasa dia berkawan juga cukup dengan orang-orang yang cukup lumayan. Dia punya foto dengan petinggi negara juga dipunya. Saya dikirim ke saya, banyak hal yang dikirim. Dan Anda bersaksi bahwa ponakan Anda mengatakan hal seperti itu? Yes. Nanti ditanyain bukti, mana rekamannya? Ya kita panggil aja orang-orangnya, tinggal kita panggil anak Dumatno, panggil ponakan saya. Kan gitu aja. Supaya clear hari ini kan, supaya tidak ada bohong di antara kita kan. Jadi juga ponakan sempat bertanya bahwa apakah anaknya Pak Dumatno mau bersaksi? Ya saya rasa pasti nggak mau lah. Ini kan menyangkut Jokowi. Tapi ponakan saya bisa kita bawa, dia bisa kita telepon, bisa kita hadirkan. Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazahnya? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Orang ini terseret kasus percetakan ijazah palsu Pak Jokowi. Ternyata dia pemilik kios Pasar Pramuka dan pernah melihat langsung ijazah Pak Jokowi. Bahkan sekarang dia bisa jadi wakil menteri desa. Meskipun sebelumnya Pak Paiman Raharjo cuma tukang sapu dan merangkap satpam, tapi bisa punya gelar profesor doktor. Ternyata ini karena dia sering jadi langganan mahasiswa sebagai tukang bikin skripsi. Untuk menginspirasi, dia menulis buku Tukang Sapu Jadi Profesor. Bahkan karirnya semakin bagus di tahun 2015 karena berhasil jadi komisaris BUMN PT Gas Negara atau PGN. Sayangnya dia dilaporkan ke Bawaslu di tahun 2023 karena kampanye terlalu dini untuk Gibran. Karena loyalitasnya, dia juga dilantik Pak Jokowi sebagai wakil menteri desa di tahun yang sama. Sementara itu, Pak Victor Suryadi yang pernah bilang ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, dia sudah dipecat dari BP Taskin. Dan kita meyakinkan 1000% ijazah Jokowi itu dibikin di kiosnya Pak Iman ini di Pasar Pramuka. Kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Pak Iman. Anehnya setelah Pak Paiman dibilang mencetak ijazah Pak Jokowi, dia mengelak hal itu. Jadi sekarang masih dalam penyelidikan. Menurut kalian kalau ternyata bikin visa Amerika bisa lolos, kalau ijazah bisa segampang itu nggak ya? Aku suka membongkar rahasia Pak Jokowi. Follow karena kelanjutan ceritanya semakin seru. Selalu jadi pertanyaan adalah mengapa foto Jokowi itu berkacamata? Sementara opini publik yang berkembang selama ini, di foto ijazah itu tidak boleh ada foto orang berkacamata. Nah, tadi saya coba secara accidental sampling ya, tanya-tanya teman-teman yang memang berkacamata sejak kecil atau sejak muda. Jadi, saya tanya teman-teman beberapa alumni, beberapa perguruan tinggi, ya hampir sama jawabannya. Orang yang berkacamata secara keseharian pun, ketika foto untuk ijazah, itu diwajibkan melepas kacamata. Nggak tahu kenapa ya jawabannya, tapi mungkin itu masalah praktis. Saya nggak dari kecil berkacamata ya, bahkan tidak dari muda. Baru-baru juga saya berkacamata, dan saya mengalami bahwa ketika kita berfoto, kemarin misalnya saya beberapa kali ngambil pas foto di studio, dan termasuk ketika mengurus kelakuan baik, itu ada foto saya berkacamata. Oleh polisi itu, Pak, agar dirubah fotonya. Karena foto yang untuk di SKTK itu tidak boleh berkacamata. Mungkin ada alasan keamanan, saya tidak tahu, tapi kalau alasan praktis fotografer di studio menyatakan bahwa Pak, kalau berkacamata foto itu nanti dia cahayanya mantul gitu. Nah, jadi itu alasan kita tidak boleh berkacamata ketika dipoto. Walaupun menurut saya ini tidak real foto ini sebenarnya. Saya berdebat juga ya, namanya saya suka berdebat kan. Fotografer tukang foto di studio saya ajak debat juga. Saya bilang ini kan diminta foto keseharian, saya bilang. Keseharian saya berkacamata, kenapa saya harus disuruh lepas kacamata? Di SIM dan di KTP itu kan juga lepas kacamata. Foto-foto saya di
masuk di paspor ya, di paspor, di KTP, itu di SKTK ya, surat keterangan kelakuan baik. Termasuk juga daftar haji. Nah ini saya tuh daftar haji, kacamatanya dilepas. Nah saya tidak tahu apakah beberapa teman ya termasuk di kampus saya berkacamata itu kacamatanya harus dilepas. Nah ini kan kita tidak tahu apakah memang di UGM diperbolehkan, itu kita tidak tahu. Nah menurut saya idealnya UGM menjelaskan ini, termasuk menjelaskan mengapa ada perubahan wajah Jokowi dari pada waktu dipoto dengan ijazah yang disebut-sebut itu dengan foto sekarang. Untuk masyarakat Indonesia yang belum melihat ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985, kalian bisa lihat di sini. Tapi bukan ijazah kehutanan punya Jokowi. Karena yang punya ijazah ini sangat bangga telah menempuh pendidikan di UGM sampai lulus. Siapa saja boleh melihat, memotret, memegang ijazahnya. Lain sama yang terjadi dengan mantan presiden ke-7 yang sekarang masih diumpetin ijazah UGM-nya sampai sekarang. Tonton videonya, tulis di kolom komentar pendapat kalian soal kasus ijazah Jokowi ini. Like dan share videonya teman-teman. Ini adalah ijazah kehutanan tahun 85. Sama. Ini bulan Mei. Bulan Mei. Sedangkan punya Pak Jokowi bulan November. Silakan dibandingkan, masyarakat silakan melihat ini. Ini jelasnya seperti ini. Jadi ini boleh difoto. Silakan difoto, di-scan boleh. Kalau asli itu boleh difoto. Silakan. Boleh. Ini adalah kebanggaan dari Pak Bambang bahwa beliau sudah menempuh UGM. Ini di bawah sinar matahari, jadi jelas. Ke kiri, ke barat. Nah, ini di Terawang satu dicopot, di Terawang ini nah ini dilihat. Nah, dipegang boleh. Biar Pak Rujito menjelaskan. Biar Pak Rujito silakan. Gimana ceritanya? Ada. Jadi mohon maaf, di sini ada watermarknya. Kelihatan tidak di kamera? Kelihatan watermark. Kemudian ada emboss di sini. Emboss di sini. Di sini ada embossnya. Kemudian tolong diperhatikan. Tarikan dari garis-garis dari tanda tangan dua orang ini, rektor dan dekan, ini menurut kami meragukan karena tarikannya berbeda dengan apa yang diupload Dian Sandi. Kemudian ada namanya materai. Ini warnanya apa? Wartawan. Mohon maaf teman-teman media, warnanya apa? Merah atau oranye? Oranye kan? Nah ini nominalnya adalah Rp100, betul kan? Ini sesuai dengan yang sana 500. Sesuai sana 100 juga. Tapi warnanya hijau. Warnanya 500 ini. 100. Nah, kemudian yang lain adalah selain tadi ada watermark, ada emboss, kemudian tanda tangan. Di sini ini adalah logo dari UGM. Nah, logo dari UGM karena ini umurnya sudah 40 tahun. Nah, di sini ada blobor. Ini ada tinta yang blobor karena tintanya ini kualitasnya berbeda. Terus tembus ke sana. Ini di belakangnya, di belakang ini. Nah, ini dalam apa namanya cahaya seperti ini kelihatan. Kertas yang digunakan bagaimana? Kertas apa ini? Ada motifnya. Ya, kertasnya kotak-kotak. Ada motifnya kotak. Ya, kotak-kotak. Jadi tidak susah itu. Ini embossnya jelas sekali di sini. Kalau di belakang itu. Ini adalah ijazah kehutanan tahun 85. Sama. Ini bulan Mei. Bulan Mei. Sedangkan punya Pak Jokowi bulan November. Silakan dibandingkan. Saya bertanya lebih lanjut ke Bang Rustam. Nah, saya mau kembali ke Mas Bambang. Mas, tadi Bang Rustam tuh menyebut satu nama. Ya. Eko Panjul. Kalau nggak salah itu maksudnya Eko Sulistyo ya. Mantan Ketua KPUD. Pertanyaan saya, benarkah yang dikatakan Bang Rustam bahwa otak dari pembuatan ijazahnya Pak Jokowi itu orang yang dimaksud? Sangat benar. Sangat benar karena Eko Panjul ini kan yang terbukti membawa itu ke Pasar Pramuka. Ya. Tapi kayaknya lenyap itu orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa lagi sekarang kan. Yang bisa mengejar itu kan Bang Rustam ini. Tapi kalau orangnya saya setuju, cocok itu. Kalau kita bisa kejar Eko Panjul ini, Jokowi makin nggak bisa apa-apa. Selain Eko Panjul, ada nggak nama lain yang kemungkinan terlibat? Ya tentu saja rangkaiannya ada, tapi ini kita konsentrasi ke Eko Panjul. Artinya dia ini aktor utamanya ya? Aktornya ya Jokowi itu. Cuma pemainnya yang bergerak di lapangan itu dia. Benarkah ijazah yang digunakan oleh Jokowi miliknya orang lain? Dan benarkah ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka? Itu pertanyaan masyarakat dan pertanyaan netizen selama ini yang belum terjawab. Dan ada juga yang mengatakan bahwa foto di ijazah Jokowi itu bukanlah foto Jokowi karena menggunakan kacamata.
Dan disinilah juga terjadi perdebatan terus-menerus. Ada yang meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu karena foto di ijazah Jokowi tidak mirip Jokowi. Akan tetapi dari kubu Jokowi sendiri mengatakan bahwa foto tersebut adalah milik Jokowi sendiri, bukan foto milik orang lain. Dan ada juga kabar yang beredar bahwa foto tersebut foto Dumatno karena foto tersebut menggunakan kacamata dan mirip Dumatno. Dari beberapa cuplikan video yang tadi sudah kita simak dan sudah kita tonton bersama, ada beberapa statement-statement atau pernyataan dari beberapa narasumber tentunya. Ada yang podcast juga bahwa mempertanyakan tentang foto yang ada di ijazah Jokowi. Karena di beberapa universitas atau yang ada di universitas di Indonesia, bahwa seseorang di ijazah tidak boleh menggunakan foto yang berkacamata. Jangankan kok ijazah, membuat SKCK pun di foto tersebut, jika seseorang berkacamata harus dilepas kacamatanya. Tidak boleh menggunakan kacamata. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana sekali. Mungkin di beberapa universitas juga sama jawabannya. Jika seseorang yang menggunakan kacamata, itu pun tidak boleh menggunakan kacamata saat difoto untuk ditempel di ijazah. Akan tetapi, apa yang terjadi? Ternyata di UGM beda. Foto di ijazah Jokowi boleh menggunakan kacamata. Itu pun sudah pernah diklarifikasi oleh Rektor UGM sendiri, bahwa ada beberapa hal yang memperbolehkan foto di ijazah atau Jokowi diperbolehkan berfoto menggunakan kacamata untuk di ijazahnya. Itu menurut Rektor UGM. Maka dari itu, pertanyaan yang sangat simpang siur hingga saat ini belum terbukti bahwa ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Akan tetapi banyak sekali kabar beredar atau berita yang tentunya sangat simpang siur. Ada yang sudah meyakini, bahkan menyatakan 11.000 triliun ijazah Jokowi itu palsu. Akan tetapi yang mengatakan 11.000 triliun % bahwa ijazah Jokowi palsu, sekarang sudah berbalik arah mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Itu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi dari sisi lain, teman yang mengatakan 11.000 triliun % ijazah Jokowi palsu, yaitu ada temannya yaitu Roy Suryo. Saat ini pun masih teguh dan kukuh mengatakan bahwa 99% bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Itu menurut Roy Suryo dan Dr. Tifa. Itulah keyakinan-keyakinan mereka, sehingga permasalahan ini terus berlanjut dan terus bergulir dan menjadi perbincangan masyarakat luas, sehingga kasus ijazah ini tidak ada ujung pangkalnya dan tidak ada selesai-selesainya, sehingga muncul polemik-polemik baru dan timbul juga polemik-polemik baru, yaitu saling lapor, perdebatan di mana-mana, saling adu domba. Dan tentunya ini keresahan-keresahan masyarakat ini sangat dirasakan mengenai tentang ijazah ini ya. Jadi ada juga beberapa pihak yang mengatakan, yaitu salah satunya tersangka Rustam Effendi pun mengatakan, di beberapa media pun meyakini bahwa ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Dan ada seseorang yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka, yaitu Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Itu kata Rustam Effendi. Akan tetapi ini juga kabar masih simpang siur dan belum terbukti masalah kebenarannya bahwa Eko Sulistyo tersebut
ikut berperan dalam pembuatan ijazah palsu di pasar pramuka belum terbukti dan ini hanya perkataan semata dari Rustam Effendi. Lalu masyarakat akan percaya dengan siapa dengan adanya isu-isu yang seperti ini? Seharusnya isu ini cepat selesai jika Jokowi cepat menunjukkan ijazahnya.